Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Saya bacakan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jemaat dikasih Tuhan, jaga langkah kita ketika kita berjalan menuju rumah Allah. Ya, dengan pengertian yang lain, ya, jaga supaya motivasi hati kita ya untuk datang kepada Tuhan, datang kepada rumah Allah itu jangan sampai motivasi yang salah. Hati-hati ya. Ada orang datang ke gereja atau beribadah dengan motivasi-motivasi tertentu. Ingin ketemu si A, si B supaya dipuji, supaya ya kelihatan sebagai orang Kristen, ya karena memang kewajibannya dan sebagainya. Hati-hati. Jaga langkahmu kalau engkau berjalan menuju rumah Allah, ya. Karena yang terpenting di sini, perhatikan, menghampiri rumah Allah itu hendaklah dengan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, lebih dari korban atau persembahan yang dilakukan oleh dikatakan apa? Orang-orang bodoh, ya, bukan orang bijak loh ya. Ya, datang ke rumah Allah, memberikan korban itu bagian dari sebuah ibadah ya. Jadi kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu pun adalah korban syukur. Bibir yang memuliakan Allah atau memuji-muji Tuhan itu juga bagian dari korban syukur. Baik, tapi perhatikan, ada juga korban yang diberikan atau dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maksudnya apa? Ada orang-orang tertentu itu memberikan korban atau persembahan itu dengan motivasi yang salah. Ada orang tidak memahami arti persembahan itu sendiri. Seakan-akan dengan aku memberi persembahan, aku akan diberkati. Ya, aku nanti akan disayang Tuhan. Supaya usahaku makin maju. Supaya keuanganku makin banyak. Bukan itu. Ketika memberi korban, itu jangan dengan motivasi-motivasi yang demikian. Ya, pastikan bahwa ketika kita memberikan kurban itu tidak seperti orang-orang bodoh dengan motivasi yang salah yang tidak mengerti akan kurban itu. Saya ingat ya mungkin dah puluhan tahun yang lalu ada cerita seorang bapak-bapak itu sibuk, maaf ini, bermain kartu judi. Ya, sampai istrinya mendatangi, "Ayo,
kita harus ke gereja nanti. Pagi-pagi disusul istrinya, belum selesai dia masih main judi. Suaminya berkata apa? Nyoh, gue persembahan. Ya. Dia kasih uang ke istrinya ya untuk diberikan persembahan. Ya, jadi yang demikian ini bukan persembahan yang benar. Tuhan tidak mengejar dan mengingini persembahan kita. Ya, Tuhan inginkan hidup kita. Jadi persembahan itu bukan materi kita. Tuhan gak inginkan uang kita, harta kita. Tuhan menginginkan hati kita. Tuhan menginginkan hidup kita. Makanya di Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita harus memahami ini. Ingat, Tuhan menghendaki bukan hartamu, tapi persembahan hidupmu. Ya, jadi ini yang penting harus kita mengerti. Nah, jadi ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, ya, perhatikan, menghampiri untuk mendengarkan Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, itu jauh lebih baik daripada korban yang dilakukan orang bodoh, ya, bukan orang bijak. Orang bijak pun memberikan korban, tapi korbannya benar. Ya, memberikan juga loh persembahan, apakah tidak dilakukan? Ya, lakukan. Nah, tetapi sekali lagi ketika engkau memberikan persembahan, jangan seperti orang bodoh yang asal memberi saja. Ya, karena itu ketika engkau memberikan persembahan, doakan sungguh-sungguh. Tuhan, ini persembahanku, bukti kasih dan ketaatanku karena aku mengasihi engkau. Aku mengasihi pekerjaan Tuhan supaya lebih dahsyat lagi, itu loh. Jadi motivasinya jangan aku ingin diberkati lagi, lebih lagi. Ya, memang orang yang memberikan persembahan pasti hidupnya diberkati. Tapi motivasi kita jangan mengejar berkat. Persembahan adalah bagian dari rasa syukur kita, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu jangan sampai motivasi salah seperti yang dilakukan orang bodoh. Sing penting persembahanku sampai gereja, aku nggak datang nggak apa-apa. Nah, ini nggak boleh yang demikian. Ya, sekali lagi Tuhan inginkan hidup kita. Tuhan inginkan supaya kita mendengarkan apa yang Dia sampaikan. Tuhan ingin hati kita terpaut kepadanya, ya, supaya hati kita tidak lagi mencari dunia, tidak lagi jauh dari Tuhan, tapi melekat kepada Tuhan. Berikan persembahan yang benar, beribadahlah dengan benar, motivasinya benar untuk kita dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan bagaimana kami seharusnya beribadah kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan untuk kami mendengarkan Engkau, untuk kami berbakti kepadamu. Bukan dengan motivasi yang lain, bukan hal-hal yang salah. Termasuk dalam memberi persembahan bukan seperti orang-orang bodoh yang asal memberikan hartanya. Tetapi kami memberikan seluruh hidup kami. Dan persembahannya kami berikan pun kami berikan dengan kerinduan akan Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini. Hidup kami, ibadah dan aktivitas kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.